Oke, bayangin ini. Saat ini juga mungkin lagi ada perang tak kasat mata yang terjadi di dalam laptop atau PC kamu. Seram kan? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bedah tuntas insight dari buku Rootkits and Bootkits. Kita bakal lihat gimana program jahat ini berevolusi. Mereka nggak cuma nyuri data, tapi bener-bener ngumpet di level sistem yang paling dalam. Buat paham seberapa bahayanya ancaman ini, coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana jadinya kalau sebuah virus komputer itu udah aktif, udah jalan bahkan sebelum antivirus di komputer kamu sempat buka mata buat ngecek? Biar gampang kita pakai analogi rumah aja ya. Bayangin sistem operasi komputer kamu itu kayak rumah, terus antivirusnya itu satpam yang jaga di pintu depan. Nah, malware tingkat lanjut yang bakal kita bahas ini, mereka tuh penyusup pinter. Mereka nggak lewat pintu depan, tapi terus-terusan nyari cara baru buat ngelewatin satpam itu tanpa ketahuan sama sekali. Bagian 1. Sembunyi di dalam dinding. Jadi gini, di era awal, penyusup ini nggak main dobrak pintu depan. Mereka lebih milih buat ngumpet dengan rapi di dalam dinding rumah kamu. Ini yang kita sebut sebagai rootkit. Rootkit ini jenis malware yang bisa ngebajak fungsi standar sistem operasi. Jadi mereka bisa nyembunyiin file dan lalu lintas jaringan langsung di depan mata kita. Contoh yang paling terkenal tuh kayak botnet TDL3 dan Fastix. Nah, yang bikin rootkit kayak TDL3 ini brilian sekaligus bikin merinding adalah cara kerjanya yang mulus banget. Dia nggak asal ngerusak. Dia menginfeksi driver yang jalan pas komputer baru nyala, terus bikin sistem file tersembunyinya sendiri, dan ngatur aliran data. Semuanya dilakukan tanpa bikin satpam rumah kamu curiga sedikit pun. Masuk ke bagian 2, menyerang fondasi sistem. Waktu perusahaan raksasa kayak Microsoft mulai nebalin dinding pertahanan mereka, para peretas ini jelas nggak nyerah gitu aja. Mereka berhenti ngumpet di dinding dan mulai menggali terowongan jauh di bawah fondasi rumah. Ini beneran perlombaan senjata yang luar biasa. Dari yang dulunya cuma virus brand di floppy disk tahun 1987, berevolusi jadi bootkit kelas kakap kayak Rovnix dan Logex. Kalau kita bandingin, di proses boot yang udah terinfeksi, malware ini pinter banget ngebajak layanan dasar BIOS, yang secara teknis namanya Handler INT13H. Jadi, mereka udah otak-atik sistem kamu jauh sebelum Windows kamu mulai loading. Gila kan? Taktik utama bootkit generasi baru kayak TDL4 dan Rovnix ini tuh terstruktur banget. Mereka nyerang langsung ke master boot record, masukin kode jahat mereka ke memori, dan dengan mulus ngelewatin semua lapisan keamanan digital. Bener-bener kayak hantu. Lanjut ke bagian 3, era tebusan mengerikan. Tapi nih ya, sekitar tahun 2016, sifat main rahasia-rahasiaan ini berubah drastis jadi sesuatu yang brutal dan terang-terangan. Peretas mulai manfaatin teknologi bootkit yang tadinya buat ngumpet, malah jadi senjata buat meras korban. Disinilah muncul keluarga ransomware MBR yang mengerikan banget, kayak Petya dan Satana. Daripada repot nyuri data diam-diam, si Petya ini bakal sengaja bikin sistem kamu crash. Terus, dia bakal nge-enkripsi master file table. Efeknya, kamu bakal langsung kekunci dari hard drive kamu sendiri detik itu juga. Komputer kamu tiba-tiba cuma jadi layar buat nagih uang tebusan. Bener-bener mimpi buruk. Bagian 4, perang di tingkat hardware. Seiring waktu, bootkit tradisional ini emang mulai bisa diblokir sama teknologi secure boot yang modern. Tapi, karena fondasi rumah udah dijaga ketat, tebak apa yang peretas lakuin? Mereka meracuni tanah tempat rumah itu dibangun. Yap, kita masuk ke era kerentanan firmware UEFI, di mana kode paling dasar yang ngebangunin hardware kamu justru jadi target utamanya. Emang sih, UEFI ini bawa secure boot yang niatnya buat ngecek keamanan pas proses booting. Tapi masalahnya, UEFI ini jauh lebih kompleks dari sistem MBR zaman dulu. Dan di dunia cybersecurity, sistem yang makin kompleks itu justru ngasih celah baru yang super masif buat dieksploitasi sama penyerang. Kamu pernah dengar soal ring -2? Kedengerannya kayak di film sci-fi ya, tapi ini beneran ada. Ini adalah mode operasi yang punya kuasa absolut di komputer kamu. Disinilah rootkit UEFI kayak Vector EDK atau Logex bersarang. Yang bikin merinding karena mereka nempel di chip motherboard, mereka bakal tetap hidup walaupun kamu udah ngeformat atau bahkan ganti hard drive kamu pakai yang baru. Bener-bener nggak bisa dipercaya kan? Dan akhir, bagian 5, perlombaan senjata tanpa akhir. Evolusi gila-gilaan yang barusan kita bahas ngebuktiin satu hal. Sistem keamanan yang cuma ngandelin jurus sembunyi itu nggak akan bertahan lama. Buat ngelindungin rumah digital kamu sekarang, kamu wajib banget pakai keamanan tingkat hardware, rajin-rajin update firmware, dan pakai tools forensik canggih kayak ChipSec buat ngecek sistem kamu secara mendalam. Jadi,
Setelah lihat semua fakta tadi, di mana penjahat cyber sekarang beneran bisa ngumpet di dalam kepingan chip fisik motherboard kamu, kita jadi harus mikir lagi. Di era modern ini, sebenarnya seberapa aman sih data yang kita punya?